Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Efta selaku dosen dari Lab SBDE. Saya Meli Ferani Erlin, NPM 1831126 akan menjelaskan seluruh query dari materi UAS yang diberikan sesuai dengan tema database saya, yaitu perbankan, dengan skema sebagai berikut. Pertama, saya membuat sebuah database yang bernama bank. Lalu setelah itu saya akan men-create seluruh table sesuai skema dengan query sebagai berikut. Setelah itu, saya akan insert seluruh record untuk setiap table. Query yang pertama itu adalah left join. Left join ini berguna untuk menampilkan seluruh data dari tabel A dan tabel B yang saling berelasi, namun tabel A itu sebagai patokannya. Contohnya di sini saya akan menampilkan seluruh nasabah dari tabel customers dan nomor kartu dari tabel customer cards yang berelasi dengan nasabah. Nah, di sini akan ditampilkan seluruh record dari tabel nasabah, baik yang memiliki kartu maupun tidak memiliki kartu. Dan jika memiliki kartu akan muncul nomor kartunya di sini. Nah, ini contoh dari left join. Jadi ketika ada record di tabel A namun tidak ada di tabel B, akan muncul null seperti berikut. Selanjutnya adalah right join. Ini ada kebalikan dari left join tadi, di mana dia akan menampilkan tabel seluruh data dari tabel B dan data dari tabel A yang memiliki relasi dengan B. Nah, contohnya di sini adalah saya menampilkan seluruh nomor rekening dan transaksinya. Jadi di sini akan ditampilkan seluruh nomor rekening dari tabel B, yaitu accounts, baik yang memiliki transaksi maupun tidak memiliki transaksi. Dan jika tidak memiliki transaksi akan dimunculkan null seperti berikut. Karena di sini tabel accounts itu sebagai tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya itu ada inner join. Inner join ini menampilkan seluruh data yang saling berelasi di tabel A maupun tabel B. Jadi kalau di tabel A tidak memiliki relasi dengan data di tabel B, dia tidak akan muncul. Jadi di sini tidak mungkin ada data yang null. Lalu selanjutnya itu adalah full outer join. Nah, full outer join ini kebalikan dari inner join. Dia akan menampilkan seluruh data dari tabel A maupun tabel B yang memiliki relasi, baik memiliki data maupun tidak. Saya akan menampilkan seluruh data transaksi dan seluruh data cabang yang saling direlasikan dengan data sebagai berikut. Selanjutnya itu ada query constraint. Yang pertama adalah unique constraint. Nah, unique constraint ini berguna untuk mendeklarasikan sebuah kolom untuk menjadi unik. Jadi datanya itu tidak boleh ada duplikasi. Contohnya itu saya akan menambahkan constraint unique di table employees pada kolom phone dan email. Sekarang kolom phone dan email itu datanya harus unik. Contohnya saya insert sebuah record dengan phone number sebagai berikut dan email sebagai berikut. Nah, jika saya insert satu data lagi dengan phone number yang sama, di sini walaupun emailnya berbeda, unique constraint-nya akan menampilkan bahwa recordnya tidak bisa diinsert karena employees phone key-nya itu tidak boleh duplicate. Selanjutnya itu ada not null constraint. Ini berguna untuk memvalidasi sebuah kolom untuk tidak boleh null datanya. Contohnya saya akan buat table accounts. Beberapa kolomnya ini memiliki constraint not null, ya, seperti credit on, credit by, balance, dan pin. Saya akan coba insert salah satu record dengan pin di sini null. Nah, ini tidak akan terinsert recordnya, errornya null value in column pin violates not null constraints. Jadi data yang diinsert itu tidak boleh null. Selanjutnya check constraint. Ini bisa dibilang sebagai validasi. Contohnya di sini adalah table customers, di mana contohnya saya membuat sebuah table customers di mana date of birth-nya itu saya kasih check constraint yang date of birth-nya itu harus lebih kecil sama dengan 2003. Ketika saya insert sebuah record yang tanggal lahirnya itu 2004, di mana itu lebih besar dari 2003, maka akan menampilkan error karena date of birth-nya itu tidak memenuhi check constraint. Sedangkan jika saya insert record yang 2002, itu akan sukses terinsert. Selanjutnya adalah penampilan data type, interval, array, dan JSON. Yang pertama itu ada interval. Interval itu adalah aritmatika untuk tipe data tanggal maupun waktu. Nah, contohnya di sini saya akan mencari lama transaksi yang dilakukan, misalnya ya
transaksi ini dilakukan pada tanggal 2002 bulan 7. Maka transaksi ini terjadi 653 hari yang lalu. Jadi saya mau cari transaksi yang terjadi dalam 1 tahun belakang ini, yang artinya saya akan cari lebih kecil sama dengan 1 tahun yang lalu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan interval 1 year di sini. Ini adalah contoh penggunaan intervalnya. Nah, saya akan select transaction yang terjadi lebih kecil dari 1 tahun yang lalu, artinya dalam kurun waktu 1 tahun. Maka akan keluar data seperti ini. Lalu selanjutnya ada data type array. Array ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa data. Nah, dia menggunakan sistem index. Contohnya di sini ada satu record dengan customer yang sama tapi memiliki 2 kartu. Biasanya kalau datanya itu dalam jumlah yang banyak atau huge data, record seperti ini diminimalisir agar datanya itu tidak berat. Bisa ditampilkan dalam bentuk array seperti ini. Saya akan buat sebuah table yang memiliki kolom card number dengan tipe data array di sini. Lalu saya akan insert datanya dengan array-nya itu dideklarasi seperti ini. Jadi array ditandai dengan kurung siku seperti ini. Lalu datanya dipisahkan dengan koma. Nah, ketika kita select data yang saya insert tadi, hanya akan muncul sebuah row dengan 2 data card number yang berbeda. Ini akan save space lebih banyak daripada harus menampilkan 2 buah record sekaligus. Nah, contohnya untuk penampilan data, peretrievan data bisa kita gunakan dengan memasukkan indeks ke dalam kurung siku seperti ini. Nah, jadi dia akan retrieve data kedua, yaitu di sini 491 sekian yang belakangnya 67. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada data type JSON. Data type JSON ini biasanya digunakan untuk transportasi data di web. Di JSON, sistemnya itu key value pairs. Contohnya ya, di customers ini ada data-data profile seperti place of birth, gender, dan lain-lain. Kita akan gabungkan ke dalam satu JSON saja, instead of beberapa kolom seperti ini. Contohnya saya akan buat sebuah table yang namanya customer profile dengan sebuah kolom profile tipe datanya JSON. Bentuk JSON itu seperti ini. Ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Jadi gender itu LK atau laki-laki. Key-nya phone, value-nya nomor handphone tersebut. Dibedakan dengan koma. Nah, saya akan insert dan akan ditampilkan dengan data seperti ini. Oke, ini juga save space lebih banyak daripada harus menampilkan dalam kolom yang berbeda setiap datanya. Nah, untuk pemanggilannya kita bisa gunakan tanda panah seperti ini. Lalu key-nya apa? Kita menggunakan key untuk menampilkan datanya. Contohnya saya pakai key email, akan muncul emailnya saja seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan start procedure. Yang pertama itu adalah SP dengan query insert. Nah, di sini saya akan melakukan insert account yang tidak aktif lagi. Tidak aktif itu saya akan cari account yang tidak melakukan transaksi selama lebih dari 5 tahun. Maka saya akan otomatis masukkan ke dalam table unactive accounts. Jadi saya akan create table unactive accounts-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya akan create SP-nya. Nah, create SP itu formatnya seperti ini. Dan di SP itu ada yang namanya parameter. Parameter di sini saya masukkan tipe data karakter karena saya butuh account number sebagai parameter. Oke, jadi di sini saya hanya menggunakan satu parameter. Setelah saya create selesai, di sini kalau kita baca query dari SP-nya, dia akan pergi cari ke ini table transactions yang account number-nya itu adalah parameter yang saya input, di mana transaction date-nya itu lebih besar sama dengan 18025 atau ini adalah 1825 hari atau 5 tahun ya. Lalu setelah itu untuk pemanggilan SP-nya kita bisa pakai call nama SP, lalu insert parameter di sini yaitu account number, dan ketika saya call SP-nya dia akan execute. Lalu karena query saya adalah insert, kita akan cek ke table unactive accounts ini. Nah, di sini terinsert sebuah data yaitu account number ini dan last transaction date-nya ini, di mana transaction date-nya itu lebih besar dari 5 tahun yang lalu. Selanjutnya itu SP yang kedua, saya menggunakan query update, di mana SP ini akan mengupdate remarks dari table
transactions menjadi over limit jika transaksinya itu melebihi limit. Nah, di sini saya menggunakan dua buah parameter, yaitu karakter sebagai account number, data type dari account number, lalu ada transaction amount yang data type-nya double precision. Nah, saya akan create dulu SP-nya. Oke, jadi SP-nya itu akan update transactions, update remarks menjadi over limit, di mana account-nya adalah parameter pertama dan transaction adalah parameter kedua. Amount-nya adalah parameter kedua. Nah, di sini saya akan select sebuah transaction dari account number berikut, di mana transaction amount-nya itu 4.500 sekian. Saya akan set limitnya menjadi 4 juta. Karena di sini transaction amount-nya 4 juta sekian, dia akan update remarks ini dari 0 menjadi over limit ketika saya call SP ini. Nah, saya akan exec, lalu saya akan cek kembali transaction ini. Nah, remarks-nya menjadi over limit. Selanjutnya ada SP dengan query delete, yaitu delete ex employees atau employee yang sudah tidak bekerja lagi. Parameternya itu ada 3, yaitu full name jabatannya dengan date atau ulang tahunnya. Oke, saya akan create SP-nya. Nah, di sini ada salah satu employee yang bernama Faris Hidayanti dengan date of birth segini dan employee group marketing. Saya akan call SP-nya, saya akan exec, dan saya cek lagi di employees, datanya sudah tidak ada karena di-delete oleh SP tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah triggers. Triggers yang pertama adalah trigger before update. Jadi trigger ini gunanya sebenarnya mirip dengan SP, hanya saja trigger ini tidak dipanggil secara manual, melainkan dilakukan secara otomatis ketika kita melakukan insert, update, ataupun delete. Contoh yang pertama itu adalah trigger yang dipanggil sebelum update dilakukan ya. Contohnya saya akan buat sebuah table yang bernama card transaction log. Saya akan membuat sebuah function yang bernama card transaction log functionnya. Nah, saya akan membuat sebuah trigger yang bernama card transaction yang akan dilakukan before update di table customer cards. Jika column balance yang baru setelah dia update itu tidak sama dengan column balance yang sebelum dia update, maka dia akan insert ke card transaction logs. Contohnya itu ya, saya akan select sebuah record dari customer cards dengan card number sebagai berikut. Oke. Nah, balance-nya di sini sekarang adalah 9.007.000 sekian. Saya akan update record ini, balance-nya menjadi 9 juta. Berarti berkurang ya, 7.970. Karena ada perubahan di column balance, dia akan insert ke card transaction logs. Nih, sebanyak 7.970. Nah, ini kita kurangin di sini tadi. Old balance kurang new balance. Selanjutnya itu ada trigger before delete. Saya akan create dulu sebuah table yaitu ex employee logs. Create function ex employees log juga. Oke, lalu ada before delete triggernya. Oke, ketika saya delete data dari table employees, sebelum saya delete akan di-trigger function ini untuk menginsert data yang mau saya hapus ke dalam ex employee log dengan data sebagai berikut: employee ID, full name, dengan date atau waktu dia menghapus ya. Sekarang saya akan select sebuah data dari table employee yang ID-nya itu 4, lalu saya akan delete dia. Maka sebelum saya delete, dia akan insert ke table logs ini. Sekarang masih kosong ya. Nah, ketika saya delete, nih, dia akan insert ke sini employee ID 4, nama Dwiki, dengan tanggal resignnya adalah jam saya hapus recordnya di employees. Lalu setelah itu adalah trigger after insert. Tuh saya akan buat table huge transaction log, create triggernya ketika saya mau, setelah saya insert sebuah record ke dalam table transactions, akan dipanggil trigger function huge transaction logs ini dari yang record yang saya insert itu. Kalau transaction amount-nya lebih besar dari 500 juta, maka dia akan insert otomatis ke table huge transaction logs. Contohnya ya, saya akan select 1. Nah, data ini, data dari customer, ini ya, employee ID-nya 4, transaction type-nya ini. Nah, saya akan set transaction amount-nya itu adalah 600 juta, berarti di atas 500 juta ini ya.
maka dia akan insert ke tabel ini. Sekarang masih kosong. Nih, ketika saya insert, dia akan masuk ke tabel huge transaction logs. Selanjutnya kita masuk ke function. Nah, function ini sebenarnya pembuatannya mirip dengan create function pada trigger tadi, cuma tadi returns-nya as trigger, ini returns-nya kita ubah menjadi table ataupun query. Nah, contohnya itu saya akan membuat function untuk calculate age-nya customer dengan count function. Nih ya, saya akan create function-nya, returns-nya table, query yang akan dijalankan adalah menghitung extract year from age dari date of birth-nya customer, lalu dia akan menghitung totalnya. Saya akan panggil function calculate customer age tadi. Customer age tersebut nih akan ditampilkan umur dan jumlah. Jadi umur 26 jumlahnya 5 nasabah, umur 38 jumlahnya 6 nasabah, 17 jumlahnya 2 nasabah, dan seterusnya. Lalu setelah itu saya akan buat satu function untuk mencari transaction amount yang paling besar dari seorang customer. Nah, di sini function itu juga bisa menggunakan parameter. Saya akan buat get max transaction function, di mana parameternya itu adalah customer ID dan returnnya itu adalah sebuah table. Dan di sini query-nya saya menggunakan function max. Contohnya di sini saya pilih seorang customer dengan customer ID-nya itu 68 yang memiliki dua account number berikut. Nah, ketika kita pergi lihat di transaction dari account number tersebut, di sini ada 4 transaction di mana masing-masing account memiliki 2 transaction. Saya panggil functionnya get max transaction where customer ID-nya itu sama dengan 68. Nah, di sini akan ditampilkan account number ini max transaction-nya segini. Max transaction dari si account number yang kedua ini adalah sebagai berikut. Function yang ketiga itu adalah function untuk mensum atau mentotalkan seluruh debit dan credit transaction dari sebuah account number. Jadi di sini parameternya itu adalah account number. Ya, saya akan return table pada saat menjalankan function ini dengan query sebagai berikut. Saya akan sum debitnya, sum kreditnya. Contohnya di sini saya akan select sebuah transaction where account numbernya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dia akan mentotal ketika saya panggil function ini dengan parameter account number ini, dia akan menampilkan total dari debit dan total dari kredit ini ya. Oke. Jadi ini adalah account numbernya, total transaction amount-nya, total debitnya, dan total kreditnya. Itu saja seluruh penjelasan dari query yang ada di materi UAS semester 4 ini. Terima kasih.